Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Selamat bergabung dalam ibadah kita pada hari ini, terutama bagi Anda yang pertama kali mengikuti rangkaian ibadah di Gereja Presbyterian Orchard. Tema kita pada hari ini adalah Semakin Dihambat, Semakin Merambat, yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Joseph Teo. Di bulan misi ini, kita semua diingatkan bahwa kita dapat menjadi berkat di tengah masa-masa pandemi ini. Keunikan penyebaran Injil di gereja mula-mula adalah justru di masa-masa sulit dan seakan-akan pekerjaan Tuhan dihambat. Justru yang terjadi adalah kerjaan Tuhan semakin merambat kemana-mana. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan dan mendengar suaranya. Mari kita bersatu teduh. Amin. Mari jemaat sekalian, kita masuk ke pelataran Tuhan, karena Tuhan telah memanggil kita, mengundang kita untuk datang ke hadirat-Nya. Mari kita dengarkan panggilan beribadah yang diambil dari Mazmur 84 ayat 11-13 yang mengatakan demikian. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Ya Tuhan Allah semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Mari jemaat sekalian bersama dengan seluruh alam dan dunia, kita memuji Tuhan. Kita naikkan pujian, seluruh alam tak henti. Seluruh alam tak henti memuliakan-Mu. Mentari bintang berseri, bernyanyilah merdu. Samudra raya hujan pun mengiringnya serta memuji riang bertekun Sang Khalik semesta. Penghuni laut semesta dan unggas yang terbang memuji Tuhan Khaliknya, bersyukur bersenang. Dan kita pun sepatutnya meniru contohnya, memuji Allah yang esa dengan lagu megah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kita mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang membuat alam semesta
Dia menciptakan dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Oleh karenanya, turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, salah satu penghambat kita untuk dekat pada Tuhan bukanlah kesulitan atau tekanan hidup, melainkan dosa. Memang dalam perjalanan iman kita, ada kalanya kita bersalah kepada Tuhan. Semakin kita berusaha menutupi dosa kita, malahan kita semakin jauh daripada Dia. Namun karya Tuhan Yesus di kayu salib terus memanggil kita untuk berdamai dengan Allah Bapa. Karena melalui darahnya yang mahal, kita akan dipulihkan dan kita akan terus dibenarkan. Oleh karena itu, mari kita mengambil waktu untuk mengakui dosa kita. Kita meminta kepada Yesus untuk kembali bertahta dalam seluruh area dan aspek kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam doa pengakuan dosa, dan akan pujian, di salibmu ku sujud. Di salibmu ku sujud, meskipun kadang lemah, Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah, ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang jamar, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Janji Tuhan ku pegang, ku dibasuh darahnya, ku bersujud beriman, tersalib bersamanya, ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatlah. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk mengambil waktu berdoa secara pribadi. Dan kemudian saya akan tutup dengan doa pengakuan dosa bersama. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Terima kasih karena Engkau telah membayar dosa-dosa kami dengan harga yang begitu mahal. Engkau yang begitu agung, dihina, direndahkan. Karena Engkau taat kepada panggilan Bapa, dan karena Engkau mengasihi kami, Engkau rela membayar dengan tuntas semua dosa-dosa kami. Karena itu Tuhan, ajar kami dan ingatkan kami terus kepada karya Engkau di kayu salib, agar kami tidak terus-terusan jatuh dalam dosa. Namun sebaliknya kami semakin hari semakin dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Dan kami ingin Tuhan, supaya kami bisa taat seperti Engkau taat kepada kehendak Bapa di surga, sewaktu Engkau berada di Taman Getsemani. Mengikuti kehendak Bapa, bukan kehendak daging. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Engkau berkenan kepada permohonan dan permintaan ampun atas dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat sekalian, karena Tuhan kita panjang sabar dan maha pemurah. Dia mau kita hidup sepadan dengan identitas kita sebagai umat kepunyaan Allah sendiri. Mari kita membaca dan menghidupi berita anugerah yang diambil dari Kolose 1 ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bapak Ibu, dalam bulan misi ini kita akan mendengarkan sharing partner-partner yang kita dukung. Dan hari ini kita akan melihat karya Tuhan di Barelang, di Pulau Batam. Kita akan melihat bagaimana Tuhan telah memakai tanah dan juga membantu dengan partner yang kita bekerja sama, Yayasan Misi Bagi Bangsa. Kita akan mendengar, melihat sharing dari Pak Everly dan Bu Jacqueline. Halo, selamat pagi. Saya, Pak Everly, ingin menyampaikan sesuatu tentang situasi dan kondisi Sekolah Misi Bagi Bangsa yang ada di Barelang. Saat ini adalah ruangan kelas 1 dan di sebelah adalah ruang kelas 2. Ruangan kelas 3. Ini kelas 4. Dan ini adalah ruang komputer. Ini lapangan untuk dipakai atau digunakan upacara dan untuk senam anak-anak bersama guru-guru. Yang ini adalah ruang guru. Ini adalah ruang perpustakaan yang mungkin masih ada banyak yang perlu ditambah sebagai fasilitas perpustakaan, ruang baca guru dan anak-anak kita.
Ini adalah rumah tinggal untuk staf kita, lebih khusus untuk cleaning service kita yang saat ini menjaga di sekolah sebagai kebersihan. Ini adalah ruang untuk kelas 5, tapi selama masa pandemi belum ada kegiatan tatap muka, belajar mengajar guru dan murid. Dan ada ini sebagai ruang serbaguna yang bisa kita buka 3 ruangan jadi 1 untuk jika ada kegiatan umum. Teman-teman dari GPO, para majelis dan jemaat dalam, kita bisa berkumpul bersama anak-anak di sini. Mungkin demikian yang bisa saya informasikan bagaimana keadaan sekolah kita, misi bagi bangsa, dan demikian, dan mohon support doa supaya misi pelayanan pendidikan di sini semakin maju untuk hormat kemuliaan Tuhan. Amin. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk semua dukungan yang sudah diberikan oleh GPO Singapura bagi sekolah Misi Bagi Bangsa. Kami tidak mampu berjalan sendiri, kami butuh dukungan dari berbagai pihak untuk pelayanan di sekolah Misi Bagi Bangsa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Kami sungguh bersyukur untuk apa yang telah di-sharingkan oleh Pak Efre dan Bu Jacqueline. Suatu hal yang tidak pernah terpikirkan yang kita bisa lakukan bersama-sama di Barelang. Bapak Ibu, kita semua mencari sesuatu dalam hidup kita. Kita semua mencari sebuah arti, sebuah makna. Karena memang Tuhan menempatkan itu semua dalam hidup kita. Namun ada yang mencarinya dengan berusaha mendapatkan karir yang baik, atau kekayaan yang berlimpah, atau kehormatan yang tinggi. Namun Tuhan Yesus mengingatkan dalam Matius 6 ayat 32-33. Jangan mencari apa yang dunia cari, namun carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, makanya semua akan ditambahkan kepadamu.
Demikianlah mari kita mencari dahulu kerajaan Allah. Untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, kita naikkan pujian ini. Biarlah menjadi doa kita juga. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat Gereja Presbyterian Orchard dimanapun berada. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dan kita boleh berbagi sekaligus juga diskusi tentang firman Tuhan. Tema kita dalam kebaktian Minggu hari ini 18 Oktober 2020 semakin dihambat tetapi semakin merambat. Mari kita mempersiapkan hati kita bersama-sama. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena Engkau memberikan firman-Mu kepada kami untuk kami bersama-sama senantiasa pelajari untuk menjadi penuntun bagi kehidupan kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan berkati setiap orang dimanapun yang mendengar firman Tuhan ini. Mereka boleh dimengerti, mereka boleh mengerti, mereka boleh dikuatkan, mereka juga boleh untuk melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hamba-Mu yang menyampaikan, hamba-Mu yang mendengarkan, kiranya semuanya boleh mendapat berkat kekuatan pembaruan dari firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa. Amin. Minggu ini kita mengambil firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai dengan 40. Tapi seperti biasa saya tidak akan membaca seluruh perikop ini. Dari perikop 16 sampai 40 ini saya akan membagi menjadi 3 bagian. Dan 3 bagian inilah yang akan kita bahas satu per satu. Bagian yang pertama adalah Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai dengan 18. Hambatan pertama yaitu pujian dan sanjungan. Mari kita membaca ayat 16, 17, dan 18. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Hal ini dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga, keluarlah roh itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang pertama yang kita mau bahas adalah
ini adalah satu pujian dan sanjungan. Tapi ini menjadi hambatan sebetulnya bagi Rasul Paulus. Bagi Rasul Paulus pujian bukan sanjungan, tetapi adalah gangguan. Ini menarik, saudara-saudari, kita bahas ini. Rasul Paulus mengunjungi Filipi sekitar tahun 49 Masehi atau tahun 50 Masehi. Filipi dibangun oleh ayah dari Alexander Agung, yaitu Raja Filipus II dari Makedonia pada tahun 356 sebelum Masehi. Dan kota ini sangat strategis sekali. Oleh karena kota ini dilewati oleh jalan yang namanya Via Egnatia yang menghubungkan barat, yaitu Eropa, dan Asia bagian timur. Nah, dua sukses Rasul Paulus, saya boleh sebut dengan sukses ketika Paulus melayani di hari pertama saja di kota Filipi. Yang pertama adalah Lydia sekeluarga percaya Yesus, bahkan diminta dibaptis. Lydia itu adalah seorang penjual kain ungu, ya, dia adalah pedagang, dia adalah satu business woman yang menjual kain ungu, kain mahal dan sebagainya. Dan dia percaya di hari pertama. Pada waktu Rasul Paulus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi yang kedua, dukun tenung. Dukun tenung ini tiba-tiba memuji-muji Rasul Paulus, berhari-hari mengikuti dari belakang dan berkata, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hebat sekali ya. Dukun, perempuan, dia mengikuti Paulus dan dia berteriak-teriak, orang ini hebat, orang ini memberitakan kepadamu jalan keselamatan, ini orang benar dan sebagainya. Dia berteriak-teriak terus memberitakan seperti itu. Apakah Rasul Paulus tertipu dengan keberhasilan dan pujian dan sanjungan? Tidak. Ketika dukun perempuan memuji-muji, bahkan bisa berkhotbah tentang soteriologi. Luar biasa, saudara-saudari. Soteriologi itu adalah doktrin tentang keselamatan. Ini dukun tenung yang biasa menyantet, ini dukun kuasa gelap, penyembah setan, percaya setan, tapi berkhotbah tentang jalan keselamatan. Hebat sekali. Tapi Rasul Paulus tidak melihat itu sebagai sebuah sanjungan, tapi sebuah gangguan. Rasul Paulus merasa aneh, bertobat kok teriak-teriak di jalan. Bertobat kok teriak-teriak di jalan. Bahkan suaranya itu lebih keras daripada suara Paulus. Sengaja ingin mengganggu, tapi memakai seolah-olah kebenaran. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkan poin ini. Saudara-saudari, penghambat kehidupan atau penghambat pelayanan tidak melulu kritikan. Bisa juga pujian. Pujian bisa menjadi penghambat dalam kehidupan kita. Kritikan bisa membuat kita putus asa, tapi pujian juga bisa membuat kita lupa diri. Penghambat kehidupan atau penghambat pelayanan tidak selalu hinaan, tapi juga bisa sanjungan. Hinaan bisa membuat kita menangis, sakit hati, tapi sanjungan juga bisa membuat kita menjadi sombong dan sebagainya. Kita selalu beranggapan orang yang mengkritik itu batu sandungan bagi kita. Oh, belum tentu, saudara-saudari. Orang yang menyanjung kita, orang yang memuji-muji kita dengan motivasi yang salah, itu juga seringkali menjadi batu sandungan buat kita. Cuma, kita seringkali melihat kritikan sebagai penghambat, pujian sebagai sanjungan. Dan kita terlena di dalam pujian dan sanjungan. Padahal itu bisa membuat kita menjadi lupa diri. Dan Paulus sadar akan hal ini. Sehingga pujian dari seorang dukun santet itu tidak membelokkan kemurnian pelayanan dia. Pujian dari Lydia, penjual kain ungu, juga tidak membelokkan kemurnian panggilan dia. Maka pelajaran yang pertama, Bapak Ibu, Saudara-saudari, tidak setiap orang yang berkhotbah pakai nama Tuhan itu berarti benar atau dari Tuhan. Banyak orang berkhotbah, ini Alkitab berkata. Tidak semua orang yang memakai Alkitab untuk berkhotbah itu berarti dia benar, dan berarti dia telah menggali sebenar-benarnya arti dari Alkitab dan kitab suci itu. Kita lihat latar belakang kehidupan orangnya, kita lihat kehidupannya, kita lihat latar belakangnya, kita lihat buah kehidupannya. Jangan terkecoh dengan ini. Pelajaran berikutnya adalah, apakah kita orang yang gila pujian?
Dua keberhasilan Rasul Paulus. Senangnya Bapak Ibu Saudara-saudara kalau kita pelayanan itu, kalau kita mengabarkan Injil, tiba-tiba satu kali kita memberitakan Injil, orang itu percaya Yesus Kristus. Aduh, senangnya luar biasa. Lalu kita dipuji-puji betapa kuasanya hebat sekali, luar biasa. Ingat baik-baik, saudara-saudari yang saya kasihi. Di Filipi, Paulus mengajarkan pujian bisa menjebak kita. Pujian bisa membelokkan kemurnian kita di dalam mengabarkan Injil dan memuliakan dan melayani Tuhan. Haus pujian dan merasa paling penting, awas, gejala narcissistic personality disorder atau NPD. Saudara ngerti? Seringkali orang bilang narsis gitu ya. Ini bahasa gaul sekarang, narsis. Haus pujian dan merasa diri penting, awas, gejala narcissistic personality disorder. Narsistik itu dari bahasa Yunani sebetulnya, yang muncul dari seorang yang bernama Narsisus. Zaman dulu nggak ada cermin, nggak ada kaca, tapi Narsisus tiba-tiba dia melihat di satu kolam yang jernih airnya, tiba-tiba dia melihat gambarnya, dia melihat wajahnya. Oh, dia berkata, oh, dia menyanjung dirinya. Wah, aku ganteng, wah, aku hebat, wah, aku paling ganteng. Maka dia keluar, dia pergi kemana-mana berkata, aku yang paling ganteng, aku yang paling ini, aku yang paling itu, dan sebagainya. Dan dia ingin selalu menjadi pusat perhatian dunia dan sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita tidak anti pujian. Tetapi jika kita gila pujian, maka kita bisa terinfeksi gangguan narsistik. Salah satu jenis masalah kepribadian yang termasuk gangguan mental. Hati-hati. Orang-orang narsis selalu merasa dirinya sangat penting, selalu ingin dikagumi dan diapresiasi orang lain, selalu haus pujian, selalu haus pujian. Apa saja yang dia lakukan, dia selalu mau mendapatkan pujian. Dia cari-cari pujian. Ini bahkan menjadi targetnya dia, saudara-saudara. Merasa diri paling penting dan sebagainya. Maaf, sekali lagi, para pendeta adalah kelompok orang-orang yang sangat rentan sekali terinfeksi NPD, Narcissistic Personality Disorder. Wah, khotbahnya hebat, dipuji-puji, khotbahnya hebat, jemaatnya besar, gerejanya mega church, orang terkenal, followernya banyak dan sebagainya. Siapa yang terbesar di antara kita? Sama seperti murid-murid juga begitu ya. Siapa yang terbesar di antara kita dan sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendeta adalah kelompok orang yang paling rawan, paling rentan terkena penyakit gangguan mental ini. Narsis. Kita boleh menerima pujian? Oh, boleh. Terima semua pujian dengan ucapan syukur. Soli Deo Gloria. Tapi jangan mencari pujian apalagi menjadikan target. Jika kita tidak hati-hati, maka pujian bisa mengganggu dalam kehidupan kita. Jikalau kita tidak hati-hati, maka pujian bisa menjadi gangguan dalam kehidupan kita. Kita akan marah, dengki, iri, dan selalu melihat orang lain itu ancaman ketika orang lain itu dipuji juga. Kita ingin kita doang yang dipuji. Kita ingin kita doang yang paling penting. Kita ingin orang memperhatikan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari apa yang kita pakai. Semua kita mau dipuji, mau menjadi pusat perhatian. Hati-hati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ketika ada orang lain yang dipuji, maka kita melihat dia itu ancaman bagi kita. Ini pelajaran penting. Paulus tidak gila pujian. Paulus tidak gila sanjungan. Ketika ada orang memuji-muji dia, menyanjung-nyanjung dia, orang hebat dan sebagainya, malah dia anggap itu sebagai sebuah gangguan. Dan dia tidak ingin kemurnian motivasi pelayanan itu menjadi melenceng oleh karena pujian dan sanjungan. Hambatan yang kedua, hoax dari mereka yang terganggu ekonominya. Ini adalah bagian kedua dari perikop 16 sampai dengan 40. Kisah Para Rasul 16, 19 sampai dengan 24. Saya bacakan untuk kita sekalian. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Lihat, karena ekonomi terganggu, maka mereka menyerang Rasul Paulus. Ayat 20. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota ini karena mereka orang Yahudi.
Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya dan menurutinya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Dibelenggu, dipasung dengan kuat, saudara-saudara. Secara sosiologi, saudara-saudara, ada 4 faktor yang menyebabkan muncul masalah dalam kehidupan kita. Secara psikologi dikatakan bahwa yang pertama-tama sumber masalah, sumber problem kehidupan kita itu sebetulnya adalah ekonomi. Kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Maaf ya, nggak ada duit, saudara-saudara. Ini faktor penyebab kita stres, kita frustasi, kita menjadi masalah, dan sebagainya. Yang kedua faktor budaya, modernitas, lifestyle itu juga bisa menjadi sumber shock, culture shock dan sebagainya. Yang ketiga adalah faktor biologis, penyakit menular, penyakit kronis, tiba-tiba kita divonis menderita satu penyakit yang sangat berat, disitulah sumber daripada semua permasalahan kita, gangguan relasi kita dengan dan sebagainya. Yang keempat adalah psikologis, itu lingkungan, beban hidup, kesepian dan lain sebagainya. Faktor ekonomi, ini menjadi faktor pemicu terbesar semua permasalahan. Apapun kita, stres, ribut, dan segala macam. Itu sebabnya adalah karena faktor ekonomi. Jika agama mendatangkan berkat ekonomi, maka mereka akan menyembah Tuhan. Tapi jikalau agama membuat ekonominya macet, maka dia berbalik untuk menentang Tuhan. Berapa banyak orang percaya Yesus karena faktor ekonomi, bukan karena faktor dosa. Berapa banyak orang ke gereja karena faktor ekonomi, bukan karena sebuah kerinduan untuk memperbaiki hidupnya dan menumbuhkan kerohaniannya. Berapa banyak orang berlutut di hadapan Tuhan untuk mengakui dosanya dan menyadari bahwa dirinya itu brengsek, rusak dan harus diperbaiki. Dan betapa banyak orang percaya Tuhan karena ingin terus berjalan dalam panduan dan pimpinan Tuhan. Berapa banyak? Mayoritas kita percaya Tuhan oleh karena kita minta berkat Tuhan, yaitu apa? Ekonomi kembali. Kalau Tuhan tidak memberkati kita, maka kita berganti dan kita cari Tuhan yang lebih bisa memberkati kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau ekonominya macet, kalau tujuannya tidak tercapai percaya Tuhan, maka dia bisa berbalik menentang Tuhan. Dalihnya bisa macam-macam, seolah-olah sebetulnya adalah benar, tapi sebetulnya tidak ada korelasi apa-apa dengan iman dan agama. Maka contoh di dalam kasus Kisah Para Rasul 16 ayat 19-23 ini, mereka menangkap Paulus. Mereka memvonis Paulus, mereka memenjarakan Paulus. Sebab utamanya adalah karena ekonomi mereka terganggu. Tapi hoax yang disebarkan adalah Paulus mengganggu ketertiban umum. Hoax yang diedarkan adalah yang disebarkan adalah Paulus mengajarkan adat istiadat, kebudayaan baru, peradaban baru, yang sebetulnya ini bertentangan dengan ajaran adat istiadat orang Romawi. Apa artinya ini, saudara-saudara? Artinya Paulus itu adalah pengacau. Sebelum dia datang aman, dia datang jadi rusak dan sebagainya. Hoax ini terus ditiupkan, tapi ujungnya adalah sebetulnya adalah ekonomi yang terganggu. Pelajaran yang kedua, apakah motivasi kita percaya Yesus? Apakah motivasi kita bergereja? Apakah motivasi kita melayani Tuhan sudah benar? Mari kita introspeksi diri, saudara-saudari. Jika motivasi kita benar, maka walau dihambat, maka pelayanan kita akan tetap merambat, tidak akan pernah tersumbat. Ingat, kalau motivasi kita benar, maka pelayanan kita tidak akan pernah terhambat, apalagi tersumbat. Kita terus merambat dan sebagainya. Mari kita cek motivasi kita. Bagaimana Paulus dan Silas menghadapi tantangan? Ini dari bagian terakhir dari perikop Kisah Para Rasul 16, 25 sampai dengan 40. Saya bacakan bagaimana Paulus dan Silas menghadapi dua hambatan ini, dua tantangan ini. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri.
Tapi Paulus berseteru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ayat 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Ayat 36. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Tapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang, minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota Filipi. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana Paulus dan Silas menghadapi tantangan? Bagaimana dia menghadapi serangan-serangan dan sebagainya? Unik. Dan ini menarik. Paulus dan Silas menyanyi, menaikkan pujian. Dia menyanyi, memuji Tuhan. Di dalam penderitaan dia memuji Tuhan. Di dalam segala kesengsaraan dia memuji Tuhan. Di penjara dia memuji Tuhan dan sebagainya. Coba sekilas saya ingin membahas begini. Menurut musikologi, manfaat menyanyi dan mendengarkan musik. Apa itu? 1. Membantu redakan stres. Ini menarik Bapak Ibu Saudara-saudari. Mendengar musik, menyanyi, itu membantu meredakan stres. Menyanyi, mendengar musik di kala stres, rupanya dapat menurunkan kadar kortisol di tubuh. Kortisol itu adalah hormon yang bertanggung jawab sebagai respon terhadap stres. Menyanyi dan bermain musik dinilai dapat membantu meredakan stres, membuat kita merasa menjadi lebih semangat dan bahkan membantu meredakan nyeri. Siapa sangka menjaga kesehatan bisa dilakukan dengan cara bernyanyi dan bermain musik. Unik. Dan itu Paulus lakukan. Luar biasa. Yang kedua, menyanyi dan mendengarkan musik atau memainkan alat musik. Yang kedua itu meringankan gangguan kecemasan. Bagi orang yang memiliki riwayat gangguan anxiety ringan hingga parah, mendengarkan musik bisa membuat lebih rileks. Sebab musik mengalihkan fokus kepada hal-hal yang baik dan positif. Yang ketiga, memperbaiki suasana hati. Jenis musik apapun terbukti dapat memperbaiki suasana hati yang buruk. Apalagi mendengarkan musik favorit, apalagi mendengarkan lagu rohani, apalagi mendengarkan lagu kesenangan kita. Maka musik dan lagu nyanyian dapat memicu keluarnya dopamin di tubuh. Dopamin adalah suatu komponen kimia yang menimbulkan rasa senang dan bahagia. 3 ini rekan-rekan saudara-saudara. Kepala penjara bertobat bukan dengar khotbah Paulus, tapi mendengar nyanyian mereka dan melihat kesaksian hidup mereka. Dari nyanyian orang bisa bertobat. Dari puji-pujian memuji Tuhan orang bisa bertobat. Dari nyanyian orang bisa dikuatkan. Gak selalu dari khotbah, dari pembacaan, dari buku, dari tulisan. Tapi dari nyanyian orang juga bisa dikuatkan. Orang bisa diberkati, orang bisa dibangkitkan, orang bisa diberikan semangat dan sebagainya. Satu kali orang mau berniat bunuh diri. Tapi tiba-tiba terdengar sayup lagu rohani. Tuhan memberi kekuatan. Tuhan adalah sahabat sejati. Dia berlutut dan menangis dan meminta ampun. Hari itulah dia bertobat di hadapan Tuhan.
Kesaksian hidup apa Rasul Paulus? Meskipun lelah, capek, dizolimi, diperlakukan tidak adil, tapi tidak menunjukkan dia putus asa, marah, melawan, apalagi kecewa kepada Tuhan, lalu tinggalkan iman, tinggalkan pelayanan dan sebagainya. Tuhan, aku melayani Engkau, aku berjerih lelah. Kenapa upahnya adalah penjara? Kenapa upahnya adalah penderitaan? Kenapa saya dizolimi dan sebagainya? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang bernada protes, kecewa, berontak, mempertanyakan eksistensi Tuhan, kasih Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi itu bukan Paulus. Pada perikop Kisah Rasul 16 ayat 19-40 ini sangat jelas betapa Paulus dan Silas capek, lelah, selalu menanggung resiko menjalani panggilan Tuhan, tetapi dia tidak menyerah, tidak mundur, tetap komitmen, tidak goyah. Bahkan dia menyanyi memuji Tuhan, dan menyanyi tiba-tiba terjadilah mujizat. Pujian bisa mengundang mujizat Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Menyanyi, memuji Tuhan. Bahkan Paulus lakukan di saat dia didera, pada waktu dia sakit. Berapa banyak orang Kristen yang berani menghadapi tantangan, berani menghadapi penderitaan. Bukan orang Kristen yang ringan, ecek-ecek menjadi orang Kristen yang selalu maunya senang diberkati. Tidak. Tapi menyanyi, memuji Tuhan mendapatkan kekuatan bagi iman dan kehidupannya. Saya senang dengan satu khotbah dari Archbishop of Singapore, Uskup Agung William Goh. Khotbahnya sangat sederhana, tapi dalam dan mencelikan kita tentang kualitas hidup iman Kristen kita selama ini. Uskup Agung William Goh berkata begini, bagaimana seseorang memilih agama untuk dirinya? Mayoritas memilih agama yang dapat memuaskan kebutuhannya, yang dapat memberikan dorongan, penghiburan, kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan, kekayaan, yang selalu memberitakan hal yang enak-enak. Mayoritas kita cukup ke gereja, ibadah, dan memberi persembahan. That's it, selesai. Mayoritas kita tidak mau agama yang terlalu banyak komitmen, imposes rules on us. Mayoritas kita tidak butuh institusi agama yang terlalu mengekang kebebasan kita. Intinya adalah kita ingin beragama seturut dengan hati kita dan sesuai dengan cara-cara kita. Bukan cara-cara Tuhan, bukan cara-cara kitab suci, bukan cara-cara organisasi denominasi gereja. Tapi caraku, aku mau menyembah Tuhan. Caraku, aku mau melayani Tuhan. Caraku, aku mau berbakti kepada Tuhan. Caraku, aku mau membangun gereja. Dan banyak orang Kristen yang seperti begini. Dan saya setuju dengan Uskup Agung William Goh. Mayoritas kita beragama cuma mau menyenangkan diri kita, bukan mau menyenangkan hati Tuhan. Maka pelajaran yang ketiga, dalam hidup ini pasti ada banyak kesulitan, kesedihan, rintangan, dan lain-lain. Kadang kita happy, kadang kita stres, kadang kita frustasi. Apapun situasi hidup kita, kita hadapi dengan nyanyian memuji Tuhan. Saya tanya kepada saudara, saudara ada lagu favorit, lagu rohani yang saudara paling senangi? Pada waktu saudara mengalami kesulitan, tantangan, penderitaan, air mata, kritikan, hinaan, saudara memuji Tuhan itu. Dan saudara dikuatkan, dibangkitkan kembali. Jangan jadi orang Kristen seperti teologi kemakmuran yang cuma mau mengikut Tuhan dengan senang-senang, happy-happy. Tuhan mengabulkan dan menuruti semua keinginan kita. No, dan kita orang Kristen yang kuat. Ketika kita happy, ketika orang memuji kita, menyanjung kita, kita nggak terlena kok. Kita tetap berkata Soli Deo Gloria. Apapun situasi hidup kita, hadapi dengan nyanyian memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian memuji Tuhan seringkali lebih powerful daripada kata-kata nasihat. Menyanyi, memuji Tuhan sering mendatangkan mukjizat Tuhan. Yang ketiga, jika kita menghadapi hambatan dalam hidup, dalam memberitakan Injil, maka jangan menyerah, teruslah merambat, jangan tersumbat, terus merambat. Jangan tersumbat. Akhirnya, 3 pelajaran penting untuk kita. Yang pertama, terimalah semua pujian dengan ucapan syukur. Tapi jangan cari-cari pujian. Jangan ngarep-ngarep.com, ngarep-ngarep dipuji. Apalagi menargetkan pujian. Jika tidak hati-hati, maka pujian bisa menjadi gangguan dalam hidup kita. Kita akan marah, iri hati, dan melihat orang lain dipuji sebagai musuh dan ancaman. Hati-hati. Yang kedua, jaga kemurnian motivasi kita. Jaga kemurnian motivasi kita dalam seluruh dan semua aspek hidup kita.
Jika motivasi kita benar, maka walau dihambat, maka kita akan tetap merambat dan tidak akan tersumbat. Jika dalam hidup kita banyak kesulitan, kesedihan, rintangan, dan lain-lain, jangan putus asa dan tinggalkan Tuhan. Apalagi tinggalkan gereja. Apapun situasi hidup kita, kita hadapi dengan nyanyian memuji Tuhan. 3 pelajaran penting untuk kita. Semoga Tuhan berkati kita, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, kami belajar satu pelajaran penting dari Rasul Paulus dan Silas. Tuhan pakai mereka, Tuhan luar biasa memakai mereka yang biasa ini. Tapi dari mereka kami dapat belajar bahwa pujian, sanjungan itu seringkali meninabobokan dan membutakan dan membelokkan kemurnian rohani kita. Tapi kami bersyukur Tuhan. Karena bagi Paulus, pujian dan sanjungan itu adalah gangguan. Dan dia tahu dan dia sadar itu. Itu sebabnya ya Tuhan, kami mau melihat semua pujian sebagai berkat Tuhan. Kami mau melihat semua kritikan sebagai berkat Tuhan. Kami mau melihat sanjungan, Soli Deo Gloria. Kami juga mau melihat segala input, kritikan, hinaan, apapun juga sebagai Soli Deo Gloria. Puji Tuhan. Tuhan berkati kami. Agar apapun hidup kami tetap menghadapinya dengan pujian dan nyanyian. Kami menyanyi memuji Engkau Tuhan. Di dalam segala situasi hidup kami. Di dalam segala persoalan hidup kami. Disitulah kami ingin menghadirkan kekuatan dari Tuhan. Menghadirkan mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami. Apapun dalam kehidupan ini, Tuhan kuatkan kami. Supaya semakin dihambat, semakin kami merambat. Semakin dihambat, bukan semakin kami tersumbat, tapi semakin dihambat, semakin kami merambat, semakin memuji Tuhan. Dan orang lain boleh melihat kesaksian dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya mengajak kita bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Mari kita berdoa bersama. Kami datang kepadamu ya Allah. Allah yang memiliki hati bagi dunia. Dan Allah yang bermisi. Dengan demikian kami tahu bahwa setiap umat percaya adalah utusan-utusan-Mu di dunia ini. Untuk menjadi pewarta-pewarta kabar baik kepada siapapun yang Allah izinkan berjumpa dengan kehidupan kami secara pribadi. Maupun bersentuhan dengan pelayanan gereja kami. Kami datang kepadamu dan memahami, mengerti bahwa bukan cuma kami seorang diri atau gereja kami yang sedang melakukan perkara-perkara ini. Ada banyak rekan-rekan kami yang lain, umat percaya, termasuk kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang juga melakukan pekerjaan misi Allah di berbagai tempat dengan berbagai macam cara. Dan kami tahu seringkali mereka menghadapi perkara-perkara dan situasi yang tidak mudah bagi mereka. Ada banyak tantangan geografis, tempat-tempat yang sulit yang harus didatangi dengan berbagai macam kesulitan, bisa berhari-hari baru sampai ke tujuan. Ada tantangan-tantangan politis, di mana mungkin ada tempat-tempat negara-negara tertentu yang melarang orang-orang Kristen untuk bercerita tentang kabar baik itu. Dan mereka sangat mungkin untuk ditangkap, dihukum, dipenjara, dan disiksa bahkan. Kami berdoa Tuhan, supaya Engkau melawat mereka satu persatu. Hiburkan mereka yang mengalami kedukaan, mereka yang mengalami persoalan-persoalan dengan ancaman, dengan pemenjaraan, dengan siksaan. Tuhan, nyatakan kehadiran-Mu dan nyatakan bahwa sungguh Engkau memandang peduli kepada para pekerja-pekerja misi yang semacam itu. Kami berdoa Tuhan, supaya ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka ingat Engkaulah Allah yang mengutus mereka dan Engkau akan mengurus kehidupan mereka. Kami berdoa supaya Tuhan menguatkan mereka secara fisik, tapi juga secara batiniah. Hiburkan, kuatkan, beri mereka terus sukacita yang berasal dari surga itu. Kami berdoa Tuhan, supaya sungguh pekerjaan misi, sesulit apapun, maka kami melihat Tuhan sedang melakukan bagian-Mu dengan luar biasa. Ada banyak tempat yang mungkin selama ini sukar, selama ini
tidak memiliki akses yang cukup untuk mendengarkan Injil, di dalam anugerah Tuhan, Engkau mengirimkan orang-orang, Engkau memakai berbagai macam cara, dan mereka mendengarkan kebenaran-Mu. Kami berdoa Tuhan, supaya kami sebagai pribadi maupun sebagai jemaat GPO mengambil bagian di dalam pekerjaan misi ini. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, baik berupa doa, dana, dan daya, kami siap untuk mengambil bagian di dalamnya. Kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan misi yang dilakukan juga oleh GPO. Di berbagai tempat, kami mendukung tempat-tempat di mana pekerjaan misi sedang dilakukan. Kami mendukung beberapa lembaga-lembaga yang juga sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan misi. Dan kami juga memiliki proyek-proyek tertentu. Kami berdoa untuk apa yang sedang kami lakukan di Barelang. Kami berdoa supaya sungguh proyek tersebut menjadi proyek yang memuliakan nama Tuhan. Ada orang-orang, ada anak-anak terutama, yang mereka ditolong untuk memiliki pendidikan yang baik, yang membuat mereka memiliki masa depan yang lebih baik daripada ketika mereka tidak bersekolah, atau mereka ditolong untuk menjadi anak-anak yang mempersiapkan masa depannya dengan terus melihat dan berharap kepada Allah. Kami berdoa supaya melalui proyek ini, kalau Tuhan mengizinkan, akan ada orang-orang yang di dalam anugerah kemurahan-Mu, mereka mengenal kasih Allah, dan mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami berdoa Tuhan supaya sungguh proyek ini dalam anugerah Tuhan tercukupi, baik dari segi pendanaan, tapi juga dari segi kualitas, di mana kami melihat ada pendidikan yang baik yang sedang dilakukan di Barelang. Kami berdoa untuk tim misi agar diberi hikmat di dalam memikirkan, mengelola, dan mengembangkan proyek ini. Kami berdoa untuk keterlibatan jemaat, supaya di dalam hati yang cinta akan Tuhan, cinta akan pekerjaan Tuhan, kami mengambil bagian apapun yang bisa kami lakukan. Kami berdoa Tuhan, supaya jemaat kami tidak menjadi jemaat yang hanya memikirkan diri sendiri, memikirkan kepentingan kami pribadi maupun gereja, tapi meluaskan pandangan kami kepada pekerjaan-pekerjaan Allah yang di luar gereja sekalipun. Namun betapapun kami tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami yang sedang berjuang. Sekalipun kami tahu bahwa ada banyak kepentingan-kepentingan di luar sana, tapi Tuhan juga peduli dengan kepentingan-kepentingan pribadi kami. Dengan demikian, izinkan kami memohon supaya Tuhan juga menolong kami pribadi demi pribadi yang sedang bergumul dengan masalah-masalah kehidupan kami secara pribadi maupun keluarga dan gereja kami. Nyatakan kemurahan-Mu, supaya ketika ada orang yang bergumul dengan kesehatannya, Tuhan melawat mereka. Di dalam anugerah dan kemurahan-Mu, Engkau memulihkan mereka. Bagi mereka yang sedang bergumul dengan karakter yang membuat mereka punya persoalan dengan pribadi lain, dengan keluarga, dengan suami atau istri atau anak-anak atau keluarga besar, lembutkan mereka, ubah mereka menjadi karakter-karakter yang pemaaf, pengampun, karakter-karakter yang berdamai. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh pergumulan jemaat ke dalam tangan-Mu, supaya kami belajar untuk menyerahkan dan pasrah, serta hanya bergantung kepada Engkau, Allah yang sanggup untuk melawat dan menyembuhkan segala luka-luka kami, baik fisik maupun batiniah. Terima kasih, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang mendengarkan doa kami, dan di dalam hikmat keputusan-Mu, Engkau menjawab tiap-tiap doa kami, seturut dengan apa yang Engkau anggap baik. Mengertikan kami bahwa Engkau adalah Allah yang peduli dengan apa yang sedang kami risaukan. Namun kami juga diajar untuk memahami jawaban Allah menjadi jawaban yang harus kami terima dengan bersyukur. Kami membawa dan mengikat seluruh pokok doa kami bersama-sama dengan doa yang Engkau ajarkan kepada para murid-Mu demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat sekalian, saya mengundang untuk kita semua bangkit berdiri dan bersama dengan seluruh gereja, orang percaya di segala tempat dan zaman, kita akan ikrarkan bersama pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, jemaat sekalian. Nats persembahan kita hari ini diambil dari Keluaran 35 ayat yang ke-29. Suatu ayat yang begitu luar biasa, menggambarkan bagaimana bangsa Israel dengan sukarela memberi kepada proyek Tuhan. Bunyinya demikian, semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam rangka bulan misi, kami ingin mengajak Anda semua untuk mendoakan, menggumulkan, dan mengambil komitmen janji iman. Setiap kita telah diberikan sesuatu yang dapat kita sumbangkan untuk pekerjaan Tuhan. Sama seperti nats yang baru kita baca. Maukah Anda juga memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan? Nanti Anda akan dapat melihat QR code yang Anda dapat scan, dan Anda dapat memilih tipe atau komitmen janji iman seperti apa yang Anda ingin ambil, baik itu doa, daya, atau dana. Nah, menggumulkan, doakan, dan kami harap Anda dapat mengambil salah satu komitmen janji iman. Kita juga dapat memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan juga bagian dari ibadah kita dengan memberikan persembahan mingguan dengan cara yang sama. Anda dapat menuliskan cek, melakukan bank transfer secara online, atau melalui PayNow. Detailnya nanti akan dapat kita lihat bersama di slide yang selanjutnya. Kami akan berikan waktu untuk Bapak Ibu memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau telah bermurah hati kepada kami, dan Engkau telah melimpahkan kepada kami begitu banyak.
Karena itu Tuhan, ajarlah kami juga untuk bermurah hati kepada sesama kami. Dan kami juga tidak terikat Bapa kepada apa yang telah Kau titipkan. Namun dengan sukarela kami berikan kembali Bapa, agar Engkau senang dan Engkau dimuliakan. Berikan kami hikmat sebagai gereja-Mu Tuhan untuk mengelola uang ini, agar melalui uang ini Tuhan, pekerjaan Injil-Mu semakin diperluas, dan kerajaan-Mu Tuhan semakin merambat, dan semakin banyak yang boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau suka dan Engkau berkenan kepada persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, siapkah kita semua untuk menjadi berkat? Ketika kita mau bersaksi, pasti ada tantangan, pasti ada hambatan. Namun kita telah belajar bahwa kerajaan Tuhan malah semakin merambat ketika dihambat. Karena Tuhan kita di atas semua hambatan itu. Jadi kalau nanti dalam kehidupan hari demi hari kita ada seseorang bertanya tentang Yesus, atau ingin bertanya soal iman kita, mari kita siap untuk menjawabnya. Mari kita siap untuk membawa kabar baik. Mari kita bersama menaikkan pujian tekad kita, jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan diingatkan bahwa kehidupan di dunia ini, apalagi kehidupan yang bersaksi, tidaklah mudah. Iblis akan memakai berbagai macam cara untuk merintangi orang-orang yang bersaksi. Namun ingatlah, Dia adalah Allah yang memiliki misi dan Dia akan menyertai orang-orang yang melakukan misinya. Karena itu, kita ingat bahwa kita ada saksi-saksinya dimanapun kita berada. Jadilah saksi Kristus kemanapun Allah mengutus. Ingatlah bahwa Ia menyertai engkau, Dia akan melengkapi kita untuk menjadi saksi-saksinya pada waktu Dia mengutus kita. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih, kemurahan, segala perkara yang baik, berkat-berkat surgawi yang berasal dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat-berkat itu akan menyertai engkau, memampukan engkau untuk menjadi saksi-saksinya kemanapun engkau berada. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Jemaat yang terkasih, kita mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan dari hari ke hari. Tidak ada perkara sulit bukan pada waktu kita menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita tetap belajar untuk optimis, belajar untuk menikmati setiap berkat-berkatnya apapun itu. Karena kita tahu ada banyak orang yang mungkin masih terus mengeluh, atau ada orang-orang yang merasa bahwa kehidupan ini menjadi semakin sulit. Mungkin ya, tidak semudah dulu pada waktu kita mungkin belum ada pandemi semacam ini. Namun betapapun kita melihat Allah itu baik. Kemurahannya cukup untuk kita bisa melewati hari demi hari. Kita mengucap syukur kondisi di Singapura semakin baik. Kita menunggu perubahan-perubahan itu yang akan mempengaruhi ibadah kita, mempengaruhi pertemanan kita. Tetap jaga kesehatan, boleh saling berkunjung, makan-makan, atau menikmati udara segar di luar. Namun tetap jaga aturan-aturan yang perlu kita patuhi bersama. Nikmati kebersamaan dengan keluarga, dengan sahabat-sahabat, tetap kontak keluarga-keluarga yang ada di Indonesia, keluarga jauh. Katakan bahwa kita menikmati sukacita yang berasal dari Tuhan. Ibadah kita selesai, kita mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.